Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu walau secara online pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Salam sehat kepada kita semua. Semoga selalu dilindungi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Seperti biasanya ya, untuk absensinya bisa mengisi di kolom komentar bawah. Nanti akan saya cek satu persatu kehadirannya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini materi yang akan kita bahas hari ini yaitu gerakan pembaharuan dalam Islam. Untuk itu, mohon perhatiannya ya untuk memperhatikan materi yang akan kita bahas. Nanti tolong poin-poin pentingnya bisa dicatat di buku masing-masing. Besoknya akan saya cek sebagai bukti bahwa kalian memperhatikan materi pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu. Oke, masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyusun konsep pembaruan dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan konteks sosial politik dan menilai ide-ide pembaruan Islam dari tokoh-tokoh pembaruan Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai positif gerakan pembaruan Islam. Sebelum lanjut materi, kita akan mengulang sedikit pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kemunduran umat Islam. Nah, kemarin sudah dijelaskan mengenai kemunduran umat Islam. Nah, kemunduran umat Islam itu dimulai dari runtuhnya Daulah Abbasiyah yang dihancurkan oleh pasukan bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan. Nah, sedang Daulah Islamiyah di Andalusia itu berjaya sampai berakhirnya Daulah Bani Akhmar. Setelah runtuhnya dua daulah tersebut, kemudian tidak ada lagi daulah besar yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, daulah yang paling kuat setelah itu adalah Daulah Utsmani yang berkedudukan di Turki. Nah, dari kemunduran umat Islam, kemudian ada gerakan pembaharuan dalam Islam. Munculnya pembaharuan dalam Islam itu dikarenakan munculnya kesadaran dari tokoh-tokoh Islam. Beliau-beliau memandang begitu pentingnya persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam. Sehingga dengan bersatunya umat Islam, Islam akan semakin kuat dan berjaya. Mari kita lihat peta konsep gerakan pembaharuan dalam Islam. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian pembaharuan Islam, kemudian biografi tokoh-tokoh pembaharuan Islam, dan pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Untuk biografi tokoh-tokohnya itu ada Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian pembaharuan. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Pembaharuan dalam Islam yaitu suatu upaya untuk menyesuaikan atau kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Lanjut biografi tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Beliau lahir pada bulan Januari tahun 1765 di Kawala, Albania, Yunani, dekat dengan pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Beliau juga pernah menjadi pemungut pajak dan diangkat menjadi menantu Gubernur Utsmani. Beliau masuk dalam dinas militer dan menjadi perwira, mendatangkan tenaga militer dari Prancis dan membangun sekolah militer. Kemudian beliau juga mendirikan sekolah teknik kedokteran, farmasi, pertambangan, dan pertanian. Beliau juga membangun masjid indah dengan corak menara Turki yang berwarna putih pirak di Jabal Muqammat, Mesir, bernama Masjid Al-Abastar. Kemudian yang kedua ada tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di Asadabad, Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi. Pada masa kecilnya di Afghanistan, beliau berjuang di daerah Mesir, India, bahkan sampai Prancis. Di umur 18 tahun menguasai ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, matematika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Beliau belajar di India dan berbagai negara lainnya.
Beliau menjadi penasihat Sir Ali Khan dan menjadi Perdana Menteri. Lanjut ke tokoh yang ketiga yaitu Muhammad Abduh. Beliau lahir di pedesaan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849 dan meninggal di Iskandaria pada 11 Juli 1905. Ayahnya bernama Abdul Hasan Khairullah dari Turki, sedang ibunya Junainah binti Utsman Al-Kabir. Pada usia 12 tahun telah hafal Al-Quran dan pada usia 16 tahunnya belajar tasawuf dari Syekh Darwisi, pamannya. Di tahun 1866 beliau belajar di Al-Azhar bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Beliau belajar filsafat, sosial, dan politik. Beliau menerbitkan jurnal The Firstborn dan Al-Urwatul Wuthqa bersama Jamaluddin Al-Afghani untuk menyatukan umat Islam. Beliau juga menjadi anggota Majelis Al-A'la Al-Azhar dan Mufti Mesir. Pada tahun 1880 menjadi kepala editor di Al-Waqa'i Al-Misriyah. Lanjut ke tokoh yang keempat yaitu ada Muhammad Rashid Ridho. Beliau lahir di Qalamun dekat Tripoli, Suriah pada 23 September tahun 1865 dan beliau meninggal di Mesir pada 22 Agustus 1935. Di usia 18 tahun, beliau belajar di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah. Disinilah beliau belajar ide-ide pembaharuan dari Syekh Husain Al-Jisr, bahwa satu-satunya cara mencapai kemajuan adalah memadukan pendidikan Islam dan umum. Beliau juga belajar kepada Muhammad Abduh. Beliau juga pernah mempelajari Thariqat Naqsabandiyah dan beliau menyimpulkan bahwa ajaran Thariqat yang berlebihan dalam cara beribadah dan pengkultusan seorang guru menciptakan sikap statis dan pasif. Lanjut ke tokoh yang terakhir yaitu Muhammad Iqbal. Beliau lahir di Sialkot, Punjab, India pada 9 November 1877 dan meninggal di Lahore pada 21 April 1938. Beliau seorang sastrawan, filsuf sekaligus negarawan pada abad 20. Beliau di Eropa mendapatkan gelar sarjana hukum dari Inggris dan doktor dari Jerman dengan tesisnya Mistisme Persia. Beliau juga menguasai pemikiran Eropa dari masalah teologi Thomas Aquinas hingga filsafat Henry Louis Bergson dan Nietzsche. Karyanya The Reconstruction of a Religious Thought in Islam. Sampai di sini paham kan? Apabila ada pertanyaan, boleh langsung dikirim melalui nomor WA yang tertera. Untuk tugasnya, kalian memahami biografi tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan di pertemuan selanjutnya akan ada tanya jawab mengenai tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat apa yang telah kita pelajari tadi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pemikiran-pemikiran dari para tokoh pembaruan Islam. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.